Selamat pagi pemirsa, Tabi pun Anda kembali menyaksikan Berita Lampung. Sejumlah berita aktual dan juga informasi menarik telah kami suguhkan untuk Anda hari ini. Bersama saya Fitri Amalia, berikut Berita Lampung selengkapnya. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah kantor Pemda Lampung Tengah buntut ditangkapnya Bupati dan 4 pejabat lainnya oleh KPK. Wakil Bupati Lampung Utara menyidak kantor kelurahan, ditemukan banyak pegawai bolos kerja. Pasukan TNI Angkatan Darat bergotong royong membersihkan pantai di Bandar Lampung yang tercemar sampah. Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Selasa sore menggeledah kantor Pemda Lampung Tengah. Penggeledahan tersebut diduga untuk mencari tambahan barang bukti setelah ditangkapnya Bupati Lampung Tengah, Ardhito Wijaya dan beberapa pejabat lainnya oleh KPK beberapa waktu lalu. Penggeledahan berlangsung sekitar 4 jam. Kedatangan penyidik KPK tersebut hanya untuk menggeledah mencari dokumen-dokumen yang diperlukan, namun tidak memeriksa atau tidak memintai keterangan satupun pegawai. Ruangan yang digeledah penyidik KPK yakni ruang kerja Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah Lampung Tengah. Dari 3 ruangan tersebut, tim penyidik keluar dengan membawa 2 koper, diduga berisi dokumen yang ada kaitannya dengan kasus yang sedang diusut KPK. Bang, ada berapa dokumen, Bang? Beberapa lah. Beberapa, Bang. Ada pemeriksaan nggak, Bang? Kadis atau siapa, Bang? Ya nanti setelah ini. Izin penggeledahan. Jadi nggak ada yang di asisten kepala dinas, nggak ada yang diperiksa. Enggak, ini tadi penggeledahan aja. Asisten nggak ada. Yang diminta keterangan. Semua ruangan, geledah ruangan. Yang diminta keterangan. Enggak ada, geledah ruangan aja. Jadi mendampingi aja. Nggak ada yang diperiksa ya, Bu? Enggak ada, geledah ruangan aja. Berapa titik sih, Bu, yang mereka periksa, Bu? Ruangan? Tadi itu ya ruang bupati, wakil sama sekda. Dinas, Bu? Ada juga ya? Dari jam berapa Bu di Pemda? Minta dia. Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya ditangkap bersama seorang anggota DPRD Lampung Tengah bernama Ricky Hendra Saputra, 2 pejabat Pemda Lampung Tengah, dan seorang kontraktor. Mereka ditangkap di Lampung dan Jakarta terkait kasus dugaan suap atau gratifikasi berupa uang setoran proyek di Pemda Lampung Tengah. Dari penangkapan 5 tersangka, tim penyidik KPK menyita uang sebesar lebih dari 5,7 miliar rupiah. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Dua kantor kelurahan di Kecamatan Kota Bobi Selatan Rabu pagi disidak oleh Wakil Bupati Lampung Utara, Romli. Awal sidak, Wakil Bupati mendatangi kantor Kelurahan Kelapa 7. Temuan sidak di kantor Kelurahan Kelapa 7 adalah banyak pegawai yang membolos kerja. Dari 21 pegawai yang bekerja di kantor Kelurahan Kelapa 7, yang hadir hanya 4 pegawai saja. Dalam sidak lanjutan, Wakil Bupati mendatangi kantor Kelurahan Cempeda. Temuan di kantor kelurahan ini juga ditemukan banyak pegawai yang bolos kerja. Dari 8 pegawai ASN di kantor Kelurahan Cempeda, hanya lurahnya saja yang hadir. Wakil Bupati menyatakan akan menjatuhkan sanksi bagi para pegawai yang terpergok bolos kerja. Sanksinya berupa mutasi ke kantor kelurahan di daerah terpencil hingga dibebas tugaskan alias dinonjobkan. Kelurahan yang ada di Kota Bumi, tadi saya sudah ke Kelurahan Kelapa 7, dari 21 pegawai, ya kan, yang saya temukan hanya 4 pegawai, termasuk TKS-nya 1. Di sini juga kita lanjutkan di Kelurahan Cepeda, ya kan ya. Di sini ada 8 pegawai negerinya, hanya Pak Lurahnya aja.
Sekelurnya juga izin ada suratnya, TKS-nya ada satu saja. Kita tidak ada toleransi, akan kita berikan sanksi. Apa sanksinya nanti sudah hasil daripada inspektorat untuk memanggil mereka masing-masing. Tidak ada lagi cara seperti itu, ya apa boleh buat. Yang mungkin yang punya tugas kita bebas tugaskan, yang kira-kira memang mereka sudah bosan sini, maka kita akan bagi keluar-keluar daerah yang ada di Lampung Utara. Itu konsekuensinya, sanksinya. Sidak bertujuan untuk memastikan kelancaran pelayanan di kantor kelurahan kepada masyarakat berjalan baik. Para pegawai kantor kelurahan dituntut untuk bekerja profesional, disiplin, dan ramah, sebab para pegawai telah digaji menggunakan uang rakyat. Wakil Bupati menyatakan sidak di kantor kelurahan dan kantor kecamatan akan rutin digelar, namun jadwalnya dirahasiakan. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Ini aula. Ratusan bungkus produk makanan yang dijual di gudang distributor, toko grosir, minimarket, dan swalayan di sejumlah daerah di Lampung ditemukan bermasalah. Mulai dari kadaluarsa, kemasan rusak, hingga tidak memiliki izin beredar. Seluruh produk makanan bermasalah tersebut telah disita oleh petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BBPOM Lampung. Produk makanan bermasalah tersebut ditemukan dari razia yang ditingkatkan oleh petugas BBPOM menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Jenis produk yang diperiksa antara lain isi parsel, makanan olahan, hingga sayuran. Razia tersebut bertujuan untuk memastikan kelayakan produk makanan yang dijual layak konsumsi. Bandar Lampung sampai dengan saat ini telah melakukan pengawasan di 14 sarana ya, dan yang menjadi target pengawasan pangan olahan Natal dan Tahun Baru mulai dari hulu sampai hilir ya, dari distributor, kemudian retail modern dan juga retail tradisional. Dari 14 sarana yang sudah kita awasi, ini belum dengan yang 2 sarana hari ini ya, itu di tingkat distributor ada 6, kemudian di pasar modern atau supermarket ada 8, dan di retail tradisional ada 2 sarana. Jadi totalnya adalah 16. Ada meliputi di Kota Bandar Lampung, Metro, Lampung Selatan, Lampung Tengah, dan Pringgai. Masyarakat diimbau lebih jeli meneliti produk makanan yang akan dibeli, di antaranya memastikan kemasan tidak rusak, tidak kadaluarsa, dan terdapat izin edar. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Kabar gembira datang dari biaya penyeberangan Selat Sunda selama libur Natal dan Tahun Baru. Pemerintah melalui PT Angkutan Sungai, Danau, dan Pelabuhan atau ASDP Bakauheni akan mendiskon tarif naik kapal Roro sebesar 15% yang berlaku untuk seluruh penumpang dan kendaraan. Diskon tarif penyeberangan dari Pelabuhan Bakauheni Merak dan sebaliknya berlaku mulai tanggal 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026. Tiket naik kapal Roro dijual daring melalui Verizi, sedangkan di dalam lingkungan Pelabuhan Bakauheni dan Merak tidak ada penjualan tiket secara luring. Tiket naik kapal Roro dapat dibeli dari jarak paling dekat 2 km dari pelabuhan. Penerapan pembatasan virtual pembelian tiket tersebut untuk mencegah adanya penumpukan kendaraan di dalam pelabuhan. Tiket penyeberangan lintasan Bakauheni Merak dan sebaliknya akan diberikan diskon tarif sebesar 15% dari semua golongan. Kemudian juga bisa dilakukan di dermaga eksekutif dan reguler. Nah, penerapan diskon tarif ini akan dimulai sejak tanggal 22 Desember. Selama libur Natal dan Tahun Baru, petugas Pelabuhan Bakauheni akan mengoperasikan 51 kapal Roro berukuran besar dan 7 dermaga, 2 diantaranya dermaga eksekutif dan 5 dermaga reguler. Puncak arus penyeberangan libur Natal dan Tahun Baru diperkirakan akan terjadi pada tanggal 25 dan 26 Desember.
Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan.